Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat sekalian, pemirsa M2 TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang masih memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul yang di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah, teladan terbaik yang atas usaha dakwah beliau sehingga risalah Islam telah sampai kepada kita dan kita mampu merasakan manisnya iman. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Paidi Rozak yang selama beberapa menit ke depan akan membincangkan tentang muamalah dalam Islam. Kepada sebelum beliau membahas materi, mungkin kita akan perkenalan sedikit tentang siapa beliau. Tafadhol Ustadz, perkenalkan diri dulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok masih melihat saja tidak jawab salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah ridho, kami masih diberi iman, masih diberi Islam. Cuma pita suara saya kemarin minum aqua di mana itu biasa begini, jadi gelak ngelak, kemudian nanti begini, nanti bisa pulih kembali. Alhamdulillah ini. Jadi pertama kenalan, kami mengenalkan karena kami bisa di sini bisa kenalan atas doa nenek saya Saudah itu. Nenek Saudah yang kudung hijau itu nanti juga akan kami buat nama yayasan kami, Saudah Arba'in. Jadi yang kedua, istri saya itu yang baru nyoteng, Nurbani Ismail, nanti namanya juga akan saya abadikan dengan travel haji umroh Mega Bani. Adik saya Sri siapa itu entah, saya tidak ngerti. Belum kenalan, hanya kenal ikut-ikutan. Kemudian anak-anak saya itu jadi keponaan-keponaan. Kemudian kenalan yang keterkaitan dengan apa yang akan kita bagikan adalah kami lama, termasuk kami berislam ini bukan Islam keturunan. Kebetulan kami dulu dari keturunan Nasrani dan kebanyakan keturunan kami adalah Hindu Buddha, karena kami dilahirkan dari orang tua yang bukan khianat ya dulu. Jadi karena Belanda menguasai Indonesia ini 350 tahun kurang lebih, keluarga kami ambil bagian yang ikut menyukseskan program Belanda. Jadi menjadi Demang. Bayangkan kalau sebuah keluarga Demang itu begitu, tapi setelah Jepang nyampe di sini justru rumah kakek kami itu sebagai
tempat misionaris Kristen dan Katolik, termasuk saya pada usia-usia kecil itu biasa main-main di gereja itu. Termasuk saya saat itu ada kebaktian, saya naik di gereja mendengar adzan. Itu awal mulanya begitu. Tapi alhamdulillah kemudian kami dengan kondisi fitrah begitu, yang gelandang mencari ilmu yang fitrah itu, kemudian jatuhlah dari pesantren satu ke pesantren yang lain. Bahkan zaman Soeharto kami pernah ikut aliran, tidak ngerti kalau itu aliran keras atau aliran kejam atau aliran apa itu, tidak ngerti. Di Al-Usroh dulu kami kemudian dikirim ke Gontor, kemudian kami harus pulang lagi menyelesaikan pendidikan formal karena orang desa harus pegawai negeri, karena keturunan dari Demang. Kan dulu Demang itu adalah pembawa pemerintahan paling dasar yang di bawah naungan Belanda. Setelah itu kami ya di pesantren, tapi karena harus pegawai negeri oleh orang tua, juga harus pendidikan formal. Jadi pendidikan formal kami PGA sebentar, punya ijazah, kemudian IAIN sebentar. Setelah itu sudah mencari maisah, ngerti uang, ngerti duit. Kemudian kami mencoba untuk mengenal dunia ini lebih lanjut. Saat itu saya aktif organisasi, jadi saya masih PGA, masih SLA itu sudah menjadi RT. Setelah itu menjadi RW, menjadi WKSBM, dikirim ke Belanda. Setelah itu mulai bingung, usaha pulang lagi, kemudian kuliah lagi, kemudian kami ke Mesir, ke Madinah, pulang lagi, kemudian coba menikmati surga dunia dengan nikah. Nikahlah pertama, punya anak, saya bawa kuliah begitu biasa. Maka anak saya yang pertama itu saya namai Kresma Mujahidah Nasution. Kebetulan guru tafsir yang saya senangi itu bermarga Nasution. Saya membaiat, ambil namanya boleh, sehingga saya dibaiat menjadi marganya. Itu karena saya senang dengan pola-pola ambil Al-Quran. Saat itu ada guru yang di radio itu, Qasim Nursiha itu. Ya, itu luar biasa melihat Al-Quran dari kacamata kedokteran. Saya sangat senang. Tapi akhirnya saya juga penasaran, Quran itu apa? Saya labrak sampai di Madinah, sampai di Ummul Qura, sampai di Mesir, sampai di Aqsa. Jadi saya pernah disertasi, saya pernah program pengajuan keilmiahan tingkat profesor saat itu. Tapi karena uang perlu banyak, zaman Soeharto tahulah, untuk biaya wisuda aja saat itu sekitar 700 juta. Pengkukuhan nama itu, hal itu kami tidak perlukan. Sehingga pengenalan soal agama begitu. Jadi kami pernah banyak tanda tanya lah soal ritual terutama. Kalau soal akidah sih tidak patek kelihatan, tapi kalau soal ritual antara Islam, antara Kristen, antara Hindu, Buddha di Jawa Tengah itu bahkan membingungkan, mana yang Islam, mana yang Hindu, yang Buddha. Saya mengerti Islam, ritual Islam itu agak asli itu malah di Bali. Di Bali itu terlihat saya ada prosesi suatu ritual itu Hindu, kemudian saya masuk ke masjid sholat, loh ini kok malah Islam semua, yang di Jawa Tengah cuma doanya aja doa Islam itu, tapi ritualnya ternyata Hindu. Lah mulai itulah saya mulai mencoba mencari hadis yang namanya Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi, sampai Al-Quran itu saya penasaran. Akhirnya ya saat itu karena saya dulu sempat mengajar di Masjidil Haram, tasghihul huruful hijaiyah. Jadi bukan ilmiah yang tinggi, hanya membenarkan tasghih huruf hijaiyah dalam Quran Mushaf Utsmaniyah. Jadi Quran itu bisa nilai ibadah kalau membacanya dengan 7 syarat pola baca, pola lagu.
Lagunya sudah ditentukan oleh Rasulullah, dipatenkan oleh para sahabat. Jadi nanti hati-hati ini, mungkin nanti ada ini ada mau aliran Islam Nusantara, mau apa itu masuk di kamar Al-Quran, itu nanti kita perlu bahas, kita perlu pertahankan, kita dakwahkan agar kita tidak bingung. Kalau isi-isinya itu sudah dijaga oleh Allah, tidak usah khawatir. Saya kira itu perkenalannya. Kemudian saya juga pernah menjadi dosen reguler saja, kalau sebutannya dulu itu dosen eksekutif. Tapi karena saya tidak pernah, maaf loh Pak, saya bukan tidak butuh uang, saya sangat senang uang. Mata saya itu sampai hijau karena dolar, karena uang. Cuma kalau dakwah memang itu ada rumus-rumus dalam Al-Quran. Kalau dakwahmu itu biar diikuti, maka kamu jangan minta upah yang sifatnya maliyah. Minta upah, minta harta langsung kepada Allah. Tidak usah mengajar minta kepada Allah, wudu berdiri menghadap cepat nyampe kepada Allah. Allah itu di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Seperti tadi saya siaran di TV Mujahidin, itu ternyata ada beberapa saya tinggal masih ada yang bertanya. Saya diam di sini tapi saya di mana-mana. Itu seperti contoh itu. Dulu saya juga pengasuh di TPI awal-awal bersama Mbak Tutut, itu gambarannya Allah itu hanya begitu. Maka di dalam surat Yasin juga ada itu. Jadi kalau kita ingin berdakwah sungguh, dakwah menjadi karyawan Allah, ya jangan hanya di amplop 5 juta. Saya pernah ditawari itu kalau tafsir seperti siapa itu, tafsir Misbah itu siapa? Quraisy Shihab. Itu sampai 3 miliar itu kontraknya per tahun. Tapi surga triliunan harganya itu. Dan tidak akan dituruti, tidak akan diikuti orang kalau dakwahmu itu minta upah. Ya dengan wasilah kerja itu tidak ada ukuran kalau sekian apa itu upahnya sekian, enggak. Bahkan Allah tadi kita kerja, mampu kerja kepada Allah, mendekat Allah aja, menyenangkan Allah aja, sholat fajar 2 rakaat, pahalanya, gajinya lebih baik dari dunia dan seisinya. Berapa triliun ini dunia dan seisinya. Sholat 2 rakaat. Cuma apa itu permasalahannya, mau diminta sekarang atau diminta besok? Kalau diminta sekarang repot kita. Betul. Jadi itu perkenalannya. Jadi angkleh saya, pola saya begitu. Alhamdulillah 4 tahun ini saya diberi amanah istri di Pontianak ini. Kemudian saya coba buat. Saya tidak serta-merta loh masuk rumah ini. Mungkin rumah ini saya masuki sudah 2 kali, Baitullah ini mungkin angka yang ke-237. Jadi sebelum itu saya keliling dengan Ustadz Muiz, dengan siapapun saya masuk dari Masjid Keraton dulu. Jadi alhamdulillah sudah ngertilah apa terontong-terontong apa yang diperlukan nanti, apa yang dibutuhkan, ada yang dimanfaatkan di Pontianak itu. Jadi ini hanya kenalan ini, tapi saya juga sudah mengenal bumi. Saya dulu diancam, kamu di Pontianak kalau sampai minum apa? Air Kapuas. Itu katanya nanti balik sini. Ndak usah itu dalil kuntilanak itu. Ya. Kuntilanak itu dulu kan rumahnya di situ. Hanya Al-Quran yang dibacakan dari Yemen, maka Al-Quran Fatihah itu disebut surat ru'yah. Karena Fatihah itu mampu mengusir termasuk kuntilanak itu. Dulu apa berani bertempat tinggal di darat-daratan yang dekat sungai-sungai itu. Ini perkenalan saya. Jadi intinya saya insya Allah kalau ada iman, ada Islam, mari kita bersama-sama mengerti diri, nanti biar bersama-sama berkampung di surga. Surga itu luas, tidak usah khawatir. Saya kira gitu, monggo. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, tadi sudah kenalan ya sama Ustaz. Selanjutnya ini saran dari beliau, jadi polanya nanti interaktif Ustaz ya. Kayak diskusi begitu. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan kita bahas, Ustaz ya. Insya Allah, jadi ada salah satu tema yang disebut Rasulullah sebagai, dan ini menimpa menjadi salah satu fitnah di akhir zaman, ya.
ada 7 dosa besar kabair yang dikabarkan Rasulullah yang itu akan memusnahkan manusia ketika dilaksanakan, disegerakan azabnya gitu ya di dunia, dan besar juga azabnya di akhirat. Yang pertama itu mensyirikkan Allah. Nanti search saja di Google ya. Saya lupa soalnya. Jadi saya pernah diajarin ada 7 kabair. Salah satunya mensyirikkan Allah. Terus yang kedua, menuduh wanita baik-baik berzina. Yang ketiga, durhaka sama orang tua. Mungkin bolak-balik ya. Terus yang keempat, membunuh orang kecuali dengan alasan yang hak. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, memakan riba. Dan yang ketujuh, saya lupa apa? Berzina belum disebutkan ya. Berzina. Jadi ini 7 dosa besar yang sering diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah. Terus juga ada salah satu tema yang itu akan menimpa umat Islam di akhir zaman, yaitu memakan riba. Dan ketika di Haji Wada, di haji terakhir, Rasulullah menyampaikan wasiat-wasiatnya. Di antara sekian banyak wasiat yang disampaikan adalah menekankan tentang masalah ini. Pertanyaannya adalah, dan di akhir surat Al-Baqarah ayat tentang membahas tentang ini banyak sekali, panjang sekali. Di akhir surat Al-Baqarah ditutup dengan ayat-ayat tentang peringatan tentang ini. Dibuka dengan, nanti Ustaz akan lebih elaborasi ya, lebih rinci, dengan banyak sekali peringatan-peringatan keras. Bahkan orang-orang yang makan riba, Allah sendiri akan memusnahkannya, yang akan memeranginya sendiri gitu. Mungkin tema ini akan hangat-hangatnya dibahas di Munzalan, dan semoga kita yang berusaha untuk lepas dari riba itu bisa dibantu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ustadz menyatakan salah satu alasan mengapa riba merajalela karena kosakata riba itu hilang dari pasar, hilang dari urusan muamalah. Kita nggak bisa lagi membedakan yang mana riba, yang mana bukan. Dan Rasulullah rupanya telah mengisyaratkan di hadis Arba'in yang ke-6 tentang masalah ini, tentang masalah riba ini, masalah yang sifatnya menjadi sangat abu-abu untuk kita orang awam karena kosakata ini hilang. Padahal sebenarnya batasannya Allah sudah buat jelas. Di hadis Arba'in yang ke-6 itu Rasulullah menjelaskan bahwasanya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan bainahuma umur mustabihat, dan diantara kedua urusan itu adalah perkara yang subhat atau yang samar-samar. Dan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang dimana kebanyakan manusia itu tidak tahu, dan kita mungkin banyak juga yang tidak tahu, sehingga mungkin tanpa sadar kita terjebak karena kita dihadapkan pada situasi atau kondisi untuk menerima itu. Pertanyaannya adalah mungkin Ustadz bisa menjelaskan langkah-langkah atau esensi daripada perkara ini, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Terima kasih. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus tahu dulu. Ini nanti untuk lebih sistematisnya nanti mungkin bisa kita susun secara ilmiah, nanti kita paparkan satu persatu sesuai dengan kemampuan ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak, mas-mas semua. Yang penting kita sebagai umat Islam itu hargai sebagai hidayah, sebagaimana dikabulkannya surat Al-Fatihah yang minimal kita baca setiap hari itu 17 kali itu. Mengapa surat Fatihah ini menjadi doa wajib, menjadi lagu wajib, menjadi rumus wajib yang harus kita baca umat Islam, nanti imannya bisa bertahap. Jadi kita ada dua pengertian dulu. Kalau belum mau dipaksa kayak apa, tidak akan, hanya mendengar saja. Bahkan nanti bisa waminan nasi mayyakulu amana, hanya pura-pura beriman saja. Kalau tidak paham ini dulu, kalau tidak mensyukuri ini dulu,
Mengapa Al-Fatihah itu sampai minimal dibaca 17 kali, apalagi kalau kita sudah punya keimanan agak naik, mampu melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, itu minimal 30 kali. Betapa pentingnya kita memohon kepada Allah yang namanya surat Fatihah. Surat Fatihah itu dibagi dua. Yang bismillah ini menjadi modal, rumus, bekal untuk saling pecah memecah. Barang itu kalau berharga itu resikonya sangat tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kok bawa nenteng berlian, nenteng uang, sampean kelihatan uangnya berjalan itu, ditinggal 1 menit aja di situ bisa hilang. Itu namanya hidayah. Hidayah ada dalam bacaan bismillah. Bismillah itu sudah sejak mushaf Nabi Adam. Sudah ada sejak Nabi Sulaiman, digunakan untuk mengirim pacarnya Nabi Sulaiman yang namanya Bilqis itu. Nah, kemudian Quran ini, karena Quran itu ramuan dari kitab-kitab mushaf dulu, terutama kitab Zabur, Taurat, Injil, itu diramu dalam Quran itu. Maka yang menjadi ibunya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah, doa yang paling berat adalah ihdinas syiratal mustaqim. Luar biasa itu. Kita jangan sampai subuh sudah 2 kali berdoa kepada Allah minta hidayah, minta hadiah. Ihdinas itu minta petunjuk. Hidayah itu permintaan dari Allah secara laduni kepada hati kita, kepada pikiran kita, kepada tangan kita, kepada pikiran kita, kepada kaki kita. Ada yang kemampuan keimanan otaknya, hatinya sudah luar biasa tentang Islam ini, tapi untuk mewujudkan melangkah ke majelis, ke musola, berkumpul dengan belum kuat. Telinganya sudah mendengar ajaan itu bahwa Quran itu bagus. Saya tidak menafikan Quran itu jelek, tapi tangannya, sikilnya, pakaiannya, apalagi mobilnya, apalagi uangnya, sama sekali tidak mau diajak itu. Ada orang yang sudah sregep itu ke masjid itu, ini dipakai, itu dipakai, ini dipakai, karena memang semua mau ke masjid. Ada yang pelit, kalau resepsi itu apa-apa dipakai pakaian, milih-milih yang indah-indah. Siapa yang memerintahkan kalau resepsi suruh berpakaian, yang laki-laki perempuan seragam? Ke masjid dong kalau ingin buktikan. Emasmu yang di lemari-lemari itu bawa semua, perhiasan di sini, dolarnya kantongi dibawa ke masjid. Karena ini beratnya sampai Allah itu meminimalkan orang yang sudah Islam. Jadi Islam dan iman beda ini, beda nanti. Kita bedakan secara tajam nanti. Banyak orang sudah beriman tapi belum Islam. Banyak orang Islam belum beriman sama sekali. Geruduk sana, geruduk sini. Ketoke kudunge wis gede, wis cadaran barang. Sudah cadaran juga. Rumahnya juga murotal terus, tapi belum ngerti Islam itu apa, iman itu apa. Iman kepada Allah, Allah itu dikira siapa? Allah itu dikira jauh, Allah itu dikira di Mekah. Saya cari itu, saya pernah masuk di dalam Ka'bah itu. Kebetulan karena Mbak Tutut agak lambat masih minum, saya pura-pura lambat, saya paling lambat itu. Jadi banser-bansernya sudah keluar, saya tengok, saya takut. Allah ujug-ujug muncul itu. Jadi saya pun berpikiran begitu itu. Jadi soal Allah aja masih bingung, apalagi soal malaikat, apalagi soal jin setan. Wah, ini gayeng ini soal bicara jin setan ini. Masih ada yang belum paham. Kalau kamar itu gelap, tidak ada suara dikira setan itu. Jadi dikira tempat itu masih abu-abu kita soal iman ini. Apalagi iman pada Al-Quran, apalagi sunnah, apalagi soal harta yang diceritakan masih apa ini? Ini ujung-ujungnya karena kita belum paham.
terhadap istri saya aja belum paham. Saya sudah 5 tahun itu belum paham. Saya baru paham cantiknya saja. Saya kira orang cantik itu enak. Kalau saat marah, lebih baik yang jelek aja tidak marah itu. Ya Allah, jadi kan lama paham itu, perlu proses itu. Nah itu, jadi Islam dan iman paham dulu. Pahamnya lewat apa? Al-Quran. Kita di dalam Al-Quran, itu surat Al-Imran itu coba dibaca itu. Kita membaca Al-Quran menghadap Allah. Kata-kata Muhammad, kul dulu kepada Muhammad atau Nabi Muhammad itu ganti kepada kita. Kalau kita saat baca Quran, itu kan ada itu penerjemah-terjemah yang dalam kurung Muhammad, jangan kepada Muhammad, kepada kita. Jadi kalau kita membaca Quran seolah-olah kita bicara kepada Allah. Lah itu baru cantik itu, baru bagus itu, nanti akan paham. Sebelum begitu ndak akan bisa. Dan kalau belajar Al-Quran ada 2 akibat. Satu, ada yang orang sederhana, milih yang mudah-mudah. Namanya namanya muhkamat, yang mudah-mudah saja. Mudah saja dipilih yang mudah-mudah, yang sulit ditinggalkan. Karena Quran itu tidak harus diamalkan semua. Dibaca aja dapat pahala itu. Untuk obat bisa, untuk obat hati bisa, untuk meraih kekayaan, untuk jimat, azimah bisa. Dipilih yang mudah-mudah dilaksanakan. Itu tandanya orang yang mendapat hidayah tadi. Ihdinas sirotol mustaqim. Yang lainnya ayat-ayat itu mutasabihat, sulit-sulit, bisa untuk modal gempur-menggempur. Itu tadi, seperti untuk zina, untuk mencari harta, untuk memfitnah, untuk tidak birrul walidaini, untuk musyrik. Itu dari Quran itu. Orang hafal Quran, orang pandai Quran, kalau tidak ambil yang muhkamat bisa musyrik. Ada Quran itu malah ditulis-tulis, ada disimpan saja. Nah, ada katanya sudah Islam itu kalau mau membaca itu harus harus punya wudu. Kalau tidak punya wudu malah dicutek Qurannya itu. Pelecehan terhadap Quran itu. Nah, itu. Jadi Quran kita pelajari mengakibatkan 2 hasil. Satu, orang yang sederhana mempelajarinya diambil yang muhkamat, yang mudah-mudah dilaksanakan semampunya. Karena amal yang diberi gaji, yang diberi pahala itu yang ada ilmunya. Yang tidak ada ilmunya ya latihan dulu, tidak akan digaji. Kemarin di Pontianak itu ada orang perempuan yang ndak kayak itu apa bahasanya? Halo bos, apa ndak kayak itu? Menjahitkan pakaian polwan. Tapi bukan polwan. Nah ini biar apa ini? Meskipun pakai pakaian polwan baru lagi ikut upacara, bahkan jadi komandannya, ndak akan menerima gajinya. Karena tidak punya ilmu, tidak diakui, tidak ada SK-nya. Islam juga begitu, banyak yang pura-pura ikut-ikutan nih, tidak punya ilmunya. Rasulullah itu dibaiat membawa syariat Islam, bukan syariah. Di sini tuh ada bedanya. Bank syariah. Takut kalau bank Islam, wah Indonesia bukan negara Islam. Indonesia harus diislamkan, keluarga kita harus diislamkan. Jubah ini bukan adat orang Arab, ini adat Islam. Assalamualaikum itu bukan adat orang Arab, adat Islam. Orang Arab itu dulu tidak mengenal Assalamualaikum. Jilbab itu bukan adat orang Arab, itu adat Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Orang Arab dulu tidak mau jilbab. Kalau pakai pakaian modelnya nampak, rambutnya, pusarnya itu nampak, rambutnya direwu-rewu. Itu orang Arab. Cuma Arab dibuat budayanya Islam yang membuat Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabat. Ini pahami dulu. Orang Islam juga jarang. Apakah di sini sudah diadatkan menjadi tradisi? Jangan doa kafarat majlis saja.
Majelis itu orang yang duduk, bukan orang yang mempelajari. Majelis kan dari jalasa, duduk, seperti DPR itu loh. Seperti ini loh, duduk. Dalam Quran kalau kita sempat di majelis itu mempelajari surat Al-Imran itu ayat 7 atau 8 itu, kita harus memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah karena itu firman Allah. Wakil Allah, komunikasi pada Allah. Belum ada saya di Pontianak itu. Nah ini nanti diadakan itu loh, biar ada perubahan. Orang belajar itu perubahan. Nanti soal riba, soal apa itu perlu pengertian yang jelimet itu. Ya itu. Apa itu doanya? Coba dibaca itu, yang surat Al-Imran itu 7 atau 8 itu. Coba Quran sini sama dengan Quran di Mekah atau Quran di Semarang, enggak itu loh. Kalau sama ya alhamdulillah. Apa itu? Oh ya ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Telinga kita, mata kita, mulut kita, apalagi tangan, jarang juga di sini. Kalau saya dulu melatih anak-anak raja, anak-anak Arab Saudi sana, belum Islam juga, di sana itu banyak yang Hindu, banyak yang Buddha. Dikira orang Arab itu Islam semua, enggak. Itu Quran tidak hanya dibaca, ditulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal ladzi akram, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya itu melatih istri saya suruh nulis itu kalau susah saja. Ternyata susah itu ada manfaatnya. Kemudian mau nulis Quran, kalau banyak dolarnya tidak pernah di rumah. Ternyata dolar membawa masalah. Dia kalau ada masalah banyak tahajud, duha, witir, Quran terus itu. Berarti kesusahan, kesulitan membawa nikmat. Betul itu dalam surat Al-Insyirah itu. Orang itu kalau susah ada dua kemungkinan. Mau ke surga mudah, mau ke neraka mudah. Itu loh surat Al-Insyirah itu loh. Ya. Jadi saat orang itu susah diberi kemudahan. Tinggal milih mudahnya. Mudah ke neraka, mudah ke surga. Mudah kalau sampai dzikir bisa nangis. Nangisnya juga niru-niru saja itu. Lama-lama nangis. Itu kemudian sebagai perwakilan untuk mengorek itu wajib ya. Kita kalau baca Quran harus ditutup itu. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Rabb yang memelihara aku telah membaca Quran, telah memasukkan hidayah, kebaikan-kebaikan melalui mulut, melalui mata, melalui telinga di dalam hatiku, kunci di hatiku. Menjadi pulsa, menjadi motorik nanti kalau mendapat tantangan di rumah dengan istri, dengan suami, melihat uang, melihat makanan. Tidak menjadi binal, kita disetir oleh tadi yang kita peroleh dari Al-Quran itu. Karena Quran adalah mukjizat yang ditinggalkan di dunia, hanya satu itu. Insya Allah kalau hati kita itu ada Qurannya, kita tutup, kita kunci, nanti matanya melihat apa, tangannya memegang apa, telinganya mendengar apa, akan dikontrol oleh tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab tadi. Termasuk tadi. Itu hanya tanda. Itu hanya peringatan. Bukan untuk kita yang diperingatkan. Seperti akhir zaman nanti akan beda. Orang tidak bisa membedakan di dalam menambah hartanya antara jual beli dan riba. Riba itu apa? Orang kerja, manusia itu disuruh kerja karena Allah pun juga kerja. Manusia disuruh kerja ini agar hartanya, agar kedudukannya, agar prestisenya tambah, bergerak menuju yang baik. Kalau punya uang 1 miliar biar menjadi 2 miliar. Tapi tambahan 1 miliar ke 2 miliar ini Islam, rumus-rumus dalam Al-Quran memang tidak dipakai. Karena orang-orang yang hubbu dunya memakai, memasarkan, mempromosikan, mendakwahkan rajin
soal rumus-rumus cara harta ini biar tambah. Bahkan yang paling fatal adalah akad pinjam meminjam minta hasil. Nah, inilah pokok riba itu. Padahal orang Islam kalau orang kafir sah. Orang kafir sah, kadang orang Islam juga belum paham kafir apa, munafik apa, murtad apa, dolim apa, fasik apa, belum paham. Lah soal harta ini, kalau akadnya pinjam meminjam seperti bank itu menipu semua. Jadi akadnya dolim, apalagi hasilnya. Tawarannya pinjaman kok untuk modal, tidak ada pinjaman untuk modal. Harus jelas, kalau minjami untuk modal jangan minta hasil. Karena kata pinjaman itu kata ibadah yang sangat mulia, yang memberikan hasil bentuknya pahala. Pahala itu cek untuk membeli surga. Surga itu mahal. Tadi malam saya di TV itu ditanyai, katanya kalau perkawinan seperti istri saya itu mati dulu, kemudian saya harus sedih itu apa? Mengingat sedih itu loh. Meratap sampai tidak mau nikah lagi, alah ambil gedes. Istri kalau sudah cocok, tidak iman, tidak aturan Allah boleh ditukarkan kok. Nggak usah cinta ini dibawa Allah soal pokok, itu nggak pokok. Ya nanti kalau istri itu sudah baik, di istri lagi nggak apa-apa. Keluar harus dengan baik, bertemu harus dengan baik karena Allah. Ini adik-adik yang sedang jatuh atau melempar atau memberi cinta dengan SMS, dengan Twitter, dengan tetek bengek itu jangan cengeng menjadi wanita-wanita muslim. Kalau ndak dengan itu ndak, alah. Saya itu sudah merasakan gadis berapa, wanita berapa. Preketek itu hutuwatis syaiton. Kepada Allah nanti akan diberi wanita-wanita solihah. Kalau perlu nanti ada ayat-ayat khusus wanita. Khusus wanita usia 17 tahun disediakan rumus dalam Al-Quran khusus. Tidak usah yang laki-laki dengar, tidak pede nanti. Lah ayat-ayat yang untuk laki-laki, bagi yang wanita-wanita khusus untuk laki-laki. Ayat keluarga juga diberikan ayat keluarga, biar bapaknya ngerti, ibunya ngerti, anaknya ngerti. Kadang kita itu kan sporadis kalau pengajian. Yang disampaikan ayat-ayat untuk bapak, mertuanya kerungu, terdengar, wah ya kacau. Nah ini kembali pada laptop tadi. Pada laptop soal pinjam. Jadi pinjam, kok akadnya pinjam, kok minta hasil, itu sudah jelas akadnya zolim. Orang zolim diancam oleh Allah, diancam saja belum diseksa, diancam saja begini, tapi tidak ditutup. Karena Allah bismillahirrahman, Allah itu tidak jahat. Ada orang yang mengenal Allah itu seolah-olah jahat. Wah, pakaian jilbab itu karena Allah, bukan karena Allah. Perintah Allah untuk sampean sendiri, untuk kemuliaan sendiri. Kembali pada tadi. Jadi ini dasar. Orang kok akad pinjam minta hasil, hasilnya riba, perjanjiannya zalim. Dan nanti dalam Islam ada dibangun, katanya sarjana ekonomi, coba rumus-rumus Quran, rumus-rumus sunnah, bagaimana orang terkait dengan harta itu. Ada sirkah, ada musyarakah, ada rogen, ada macam-macam. Orang yang usaha sebagai ujian, walanabluwanakum. Orang diberi amanah harta bukan miliknya, amanah. Orang Islam kebanyakan hatinya kalau dapat gaji, kalau dapat uang dikira miliknya. Lah inilah akidah musyrik ini. Punya gaji 3 juta, kantongi set dikira miliknya, enggak. Itu milik anaknya, milik listrik, milik PAM, milik koran kalau langganan koran, milik kulit, milik mulut, milik telinga, milik mata. Dibagi-bagi.
Masuk badan kita ini mempunyai hak semua. Masuk kita katakan saya seperti ini, beli kacamata 2 juta. Tapi kalau badan saya tidak punya baju, mau diajak pergi. Oh, ini kacamatanya 2 juta, wah sudah nampang bagus. Tapi sini robek-robek mau diajak itu ke mertua itu bilangnya, ini kacamatanya 2 juta ini. Hanya mata saja yang diberi hak. Jadi kita menerima gaji 2 juta, 20 juta itu kita perentil-perentil. Perentil itu apa? Kita rinci-rinci, itu bukan milik kita. Apalagi soal zakat, Islam wah manja sekali. Islam tidak ada keberanian jihad untuk mengambil harta orang yang punya 1 nisab. Apalagi jujur, Indonesia itu tak beritahu ya. Orang yang mobilnya mewah, orang yang rumahnya mewah itu kalau dihisab, kalau dihitung, ini bidadari luar biasa. Kalau dihitung itu bukan miliknya. Karena jual beli sama dengan kredit, hutang sama dengan usaha. Nah, itulah nanti bisa dikaji secara rinci, rumus-rumusnya tinggal klik. Semakin ilmu itu semakin terbuka, kemaksiatan juga terbuka. Sampean di rumah kunci kamar bisa melihat apapun tanpa batas, tapi sampean di kamar juga bisa ke Mekah, bisa hadis Bukhari, Muslim. Saya dulu mau guru hadis 1 hadis harus antri, sekarang tidak antri, tet 5 menit sudah bisa baca, tinggal terserah Anda. Itu saya kira di situ ya. Jadi sekali lagi untuk muamalah, bedanya riba atau apa itu hanya utang ini loh. Soal utang kok untuk usaha lah ini, hanya itu saja. Kecuali kalau mahasiswa, mahasiswi, kalau ibu-ibu anaknya sakit kok utang. Nah itu. Sekali lagi kalau yang utang tidak bisa nyaur, apalagi didenda, itu sudah pengkhianatan, penzoliman itu. Itu lihat di bank-bank itu. Tidak bisa bayar sehari malah didenda. 2 hari diminta rumahnya. Loh mestinya disumbang. Mestinya dibantu. Mengapa kok tidak bisa nyaur? Lah inilah yang harta dia baru kaya, baru mempunyai harta sudah bersifat robaniyah. Inilah musyrik yang sesungguhnya. Berangkuh gitu loh. Saya kira gitu. Jadi nanti bisa dikembangkan karena baru pertama kali mau apa yang diberikan saya belum ngerti kepentingan Anda. Insya Allah saya lontarkan berbagai judul-judul rumus-rumus nanti bisa dikembangkan, dan saya juga bisa ngempet di Pontianak ini karena saya di Pontianak ini juga menggagalkan jadwal kita bermacam-macam. Nah itu loh. Jadi kalau bermanfaat saya tidak apa-apa. Saya kira gitu. Mungkin ada pertanyaan langsung atau gimana? Oke ya Bang Kakak rahimakumullah. Ada yang mau bertanya sambil nunggu pertanyaan? Oke, silakan Bang Wahyudi. Dicatat masuk. Oh dicatat, tak catat ini ya. Gimana Bang? Monggo langsung. Monggo. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat menarik untuk kawula muda. Sudah nikah belum? Wah sudah, alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan istrinya baru nikah ya. Pas ini ya. Doa Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau ke kamar dikunci dengan doa.
Ya, manten anyar itu kalau ke kamar paling senang setan-setan. Jadi setan nanti yang menikmati sampai yang kemeringat. Setelah itu dikuyo-kuyo istrinya. Oh, bahasa Jawa ya? Iya. Kamar pengantin itu minimal ada 1000 setan yang menanti. Maka di situ harus ada doa, harus dibacakan murotal. Ya. Apa kerjaan temanten baru itu terserah Anda. Terima kasih. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk hidayah. Itu kalau petunjuk untuk orang yang beriman mau Islam. Tapi juga petunjuk, juga pembuka ilmu apa saja oleh orang kafir, orang munafik, orang dolim, orang fasik. Terserah dalam Quran ada petunjuknya. Mau ke jalan surga, ada cara-cara jalan surga. Lengkap dengan kisi-kisinya, caranya, pakaiannya, seragamnya, makanannya, istrinya, suaminya, anaknya, rumahnya, orang yang mau ahli surga kayak apa. Petunjuk dalam Quran lengkap. Mau ke neraka lengkap. Boleh petunjuk dalam Quran digunakan untuk mempersiapkan jadi munafik kakon. Boleh. Quran boleh. Setan, jin bisa mendapat petunjuk dalam menggoda manusia belajar dari Quran. Quran bisa ada petunjuknya mau masuk jahanam tanpa hisab. Ada. Amalannya banyak disebut dalam Quran. Menjadi wanita, mau menjadi pezina, mau menjadi begundek, mau apa, dalam Qurannya ada cara-cara menjadi wanita profesional yang ahli neraka. Bahkan di situ ada kisi-kisinya disebutkan. Saya harus berdiri ini biar darah saya lancar sehingga menjawab ini karena ngait Quran. Mau menjadi dajjal, jadi di Arab sana ada Nabi Muhammad juga ada dajjal. Dajjal, Abu Lahab, Abu Sofyan dulu sebelum Islam itu semua ahli Quran, apal Quran. Mu'az bin Jabal dulu juga apal Quran. Nabi palsu jumlahnya 70 itu semua apal Quran. Tapi dia membaiatkan diri sebagai nabi, tidak mengakui Nabi Muhammad karena pandainya merumuskan, mengambil rumus-rumus dalam Quran, tapi jurusannya ke neraka. Paham? Amerika sekarang menjadi literatur unggulan Quran. Orang Amerika, mahasiswa Amerika kok tahu bahasa Arab dengan fasih, menukil ayat-ayat Al-Quran dengan fasih, melebihi orang Arab sendiri. Oh, kesarjanaannya number 1. Bagus itu. Baru kemarin di Oktober diumumkan ahli keilmuan profesor itu yang menemukan konsep itu digunakan oleh dokter kandungan, dokter anak sudah berabad-abad baru direvisi karena membaca surat Quran surat Al-Hajj tentang proses terjadinya manusia. Dikira manusia itu sperma laki-laki itu 600 miliar dalam sehari produksinya. Membunuh. Sejak dari tulang belakang di ginjal saya sudah jotos-jotosan yang menang. Nanti yang bisa keluar. Mimma indafik. Setelah keluar dimasukkan arahin tempat yang kokoh. Di situ fastabiqul khairat lagi. Siapa perempuan itu menyediakan racun. Perempuan itu menyediakan racun dunia ini semua diambil oleh Allah melalui hirupan udara, ditempatkan arahim yang sebelah kiri. Manakala ada semprotan sperma masuk, sperma yang mampu hidup, itulah yang sudah teruji nanti di dunianya akan menang. Dimenangkan oleh Allah. Soal mau KO itu terserah sendiri. Allah sudah memenangkan. Jadi kita itu dulu adalah 6 juta manusia. Saya sudah menang kompetisi dengan 6 juta. Saya mengakui Allah sebagai Tuhannya. Saya sudah menang. Surga saya dulu sudah dibuat oleh Allah, nanti jalannya itu. Soal saya tidak mau, itu terserah Anda. Setelah di dunia saya tidak bertanggung jawab. Seperti di karyawan. Katakan bapak-bapak, ibu-ibu sebagai karyawan PLN. Dengan gaji 10 juta. Sudah ada arahan dari
bagian kepegawaian Bintal penggunaan uang 10 juta. Ini sudah ada, setiap bulan ada pengajiannya itu. Ada pembinaannya. Tapi soal nanti gajinya 10 juta kok membayar kredit rumahnya 20 juta, kredit lagi koskat, kredit lagi kudung, kredit lagi serandal, ya habislah, terserah Anda. Paham, Pak? Jadi Quran itu ada petunjuknya, yang akan kafir lengkap, yang akan mukmin lengkap, yang akan masuk surga dengan berdiri di A'raf. Saya tadi pagi-pagi siapa yang tanya ya? Siapa tadi? Hadir di sini enggak? Nah, jadi besok ada benteng namanya Al-A'raf, itu ada surat Al-A'raf kan? Itu orang belum masuk surga, belum masuk neraka. Itu ada amalannya di Quran. Apa mau itu yang tidak bleng itu? Boleh. Mau menjadi munafik boleh, mau menjadi dolim boleh, menjadi fasik boleh, dalam Al-Quran ada petunjuknya. Mau masuk surga tanpa hisab ada. Ada yang mau masuk surga bangun sendiri kaplingnya ada petunjuknya semua itu. Jadi Al-Quran, apalagi ke orangnya, oknumnya, orangnya saya hafal Quran, saya tafsirnya lihai, tapi soal Islamnya jangan dibuat ukuran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Jadi ada satu istilah di dalam Al-Quran yang itu bukan satu istilah Ustadz, dua istilah tapi maknanya sama. Jadi maknanya sama tapi efeknya berbeda. Istilah ini bermakna bertambah dan intinya apa maknanya itu bertambah gitu, tapi efeknya berbeda. Yang pertama berkah, yang kedua riba. Berkah dan riba sama-sama bermakna bertambah, tapi efeknya berbeda. Kalau berkah bertambah, berlimpah dan seterusnya gitu ya, dan berkah dan halal dan sebagainya. Dan itu sangat tidak bergantung dengan nilai nominalnya. Adapun riba bertambah dari sisi nominal, tapi kebermanfaatannya, keberlimpahannya itu tidak ada, keberkahannya dicabut dan terus merasa kurang. Maka ada penyakit yang kalau yang lagi trending namanya hedonic treadmill. Itu penyakit yang membuat orang baik yang berpendapatan 1 juta dengan 20 juta selalu tidak merasa cukup gitu, sama aja gitu, selalu gaya hidupnya makin tinggi dan selalu merasa kurang, karena itu tadi mungkin pengaruh seperti itu. Dan terima kasih juga tentang renungan dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ini ada banyak sekali, 2/3 isi dari Al-Quran ini berkisi tentang kisah-kisah atau sejarah-sejarah ataupun cerita-cerita. Pertanyaannya adalah mengapa Allah lebih banyak menampilkan kisah-kisah atau cerita-cerita dan hanya 1/3-nya aja berisi tentang hukum-hukum atau syariat Islam. Itu tandanya apa? Agar kita bisa meneladani kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan nama nabi atau nama manusia yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran itu dengan nama Nabi Musa alaihissalam. Ada banyak sekali cerita Nabi Musa alaihissalam yang bisa kita pelajari, ibroh dan yang ada di dalam Al-Quran. Dan banyak sekali kisah-kisah dari Rasul dan sebagainya. Dan semoga kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai jalan hidup, panduan hidup kita. Kita letakkan kedudukannya dengan sangat tinggi. Jadi ada banyak sekali Bapak Ibu sekalian, orang yang mengorbankan darahnya dan kehidupannya hanya untuk menyesuaikan hidupnya agar sesuai dengan Al-Quran. Tadi saya sempat baca-baca sedikit tentang surah Al-Anfal. Di situ dikisahkan bahwasanya orang beriman itu disuruh untuk pergi berperang, dan mereka itu sampai dalam keadaan tidak suka gitu. Mereka pergi dengan keadaan terpaksa dan mereka sangat berat hatinya, tapi mereka tetap datang ke sana, ke medan perang, berdarah-darah di sana dan mati di sana. Bahkan mereka banyak sekali mengorbankan harta mereka ini sepanjang sejarah Islam sampai sekarang, hanya agar hidup mereka sama dengan Al-Quran, tidak sekedar dibaca. Jadi ada sebuah hadis mauquf, perkataan sahabat yang dia kesimpulkan dari hadis dari Rasulullah tentang tanda akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman adalah kasratul qurra, banyak sekali qori atau penghafal Al-Quran, wa qallatil fuqaha, dan sedikit sekali orang yang faqih atau memahami isi Al-Quran dan menjadikannya sebagai ilham atau pencari inspirasi dasar dalam kehidupan. Tidak sekedar dibaca sampai tenggorokan, tapi juga menyatu dalam kehidupan kita, mewujud dalam sebuah akhlak Islami. Al-Quran berjalan. Ini pengingat bagi diri saya juga. Ini berat sekali saya ngomong kayak begini, karena bebannya kita sendiri Ustaz ya yang menyampaikan gitu. Tapi
mulai sekarang kita jadi Al-Quran tempat tertinggi, tidak hanya sekedar pelengkap seremonial saja, tidak sekedar bacaan-bacaan di acara-acara akikah, acara-acara pernikahan, tapi juga menjadi betul-betul teladan hidup kita. Ada banyak sekali orang yang mati berdarah-darah, tersiksa hidupnya agar hidupnya itu sama dengan Al-Quran, agar kehidupannya itu bisa sesuai dengan Al-Quran. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa besok. Abang Karim Allah datang lagi. Ada pembicara tamu keren sekali juga, bagus sekali. Ustadz dari siapa? Ustadz Al-Mahdi Akbar. Mungkin kajiannya nggak keluar-keluar lagi dari tema akhir zaman. Jadi salah satu tema yang penting kita ketahui tentang akhir zaman, fitnah-fitnah atau ujian-ujian yang akan menjebak kita sebagai seorang muslim. Jadi takwa itu, kata suatu ketika Umar ditanya takwa itu seperti apa, seperti kita melewati sebuah jalan dan di jalan itu ada banyak sekali duri dan lubang dan kita berusaha untuk menghindarinya. Fitnah-fitnah, lubang-lubang itu atau duri-duri itu adalah fitnah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.